Salam Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Lukas 18 ayat 7-8. Firman Tuhan mengatakan, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Beberapa waktu ini diberitakan bahwa McDonald Indonesia mengalami dampak krisis pasokan kentang. Akibatnya, pihak McDonald Indonesia meniadakan menu kentang goreng yang berukuran besar. Pengiriman kentang ini terhambat karena tentu saja terkait pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Bukan hanya di Indonesia, McD Jepang dan Malaysia pun mengalami kesulitan untuk penyediaan kentang. Akibatnya, McD Jepang harus menghapus menu hash brown yang berbahan kentang itu, sampai mereka hanya menjual kentang goreng yang berukuran kecil. Jadi ada banyak penghematan, ada banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh McD, baik yang di luar negeri maupun di Indonesia, karena terbatasnya penyediaan kentang. Bukan hanya kentang, beberapa waktu belakangan kita juga mengalami krisis minyak goreng. Minyak goreng dijual murah oleh pemerintah, tapi barangnya tidak mudah tersedia. Di berbagai minimarket selalu kosong. Akibatnya orang antri dan berebut ketika minyak goreng itu dikabarkan terjual di salah satu minimarket. Mencari di toko-toko sembako dan pasar tradisional pun harganya masih mahal. Minyak goreng menjadi sesuatu hal yang hari-hari ini langka dan termasuk dalam kategori krisis. Krisis terjadi di mana-mana. Bukan hanya krisis kentang atau minyak goreng. Satu persatu akan kita temui dan alami krisis pada berbagai barang dan berbagai produk-produk yang merupakan kebutuhan sehari-hari lainnya nantinya. Kita akan dihadapkan pada pilihan, barangnya tidak ada atau barangnya ada tapi harganya mahal. Sahabat Kristus, melalui firman Tuhan yang kita baca, Tuhan Yesus mempertanyakan suatu kondisi. Adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah dia akan mendapati iman di bumi di antara kita ini? Konteks firman Tuhan yang kita baca ini mengenai pembelajaran doa yang tidak ada berhentinya. Ketika seseorang tidak menjadi lemah dalam pengharapannya pada Tuhan, dia berdoa siang dan malam, mohon pertolongan Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan pun menjawab doanya. Bagaimana dengan kondisi iman kita hari ini? Adakah kita masih kuat berpengharapan pada Tuhan? Masih tegak iman kita pada Tuhan? Atau sudah mulai layu iman kita dan mulai gugur pengharapan kita pada Tuhan? Dalam perumpamaan seorang janda yang datang pada hakim supaya mendapatkan pembelaan ini, dia tidak jemu-jemu untuk datang pada hakim itu siang dan malam. Bahkan firman Tuhan menuliskan, hakim itu menolak untuk membela. Namun janda ini tetap datang, minta pertolongan, minta pembelaan. Tidak sekalipun dia menyalahkan hakim itu, tidak sekalipun dia mengumpat hakim itu, tidak sedikit pun dia melontarkan kata-kata kebencian terhadap hakim itu. Dia selalu datang siang dan malam minta tolong, minta dibela. Sampai hakim itu pun membelanya. Bukan karena perkaranya benar, tapi karena bosan, jemu, males didatangi terus setiap hari. Dan akhirnya hakim itu pun menolongnya, membela janda ini dalam perkara yang dia hadapi. Sahabat Kristus, kalau sampai hari ini ada pergumulan kita yang belum selesai, doa kita yang belum dikabulkan oleh Tuhan, atau pengharapan kita yang belum jadi kenyataan,
Apakah kita masih punya iman yang kuat untuk terus datang pada Tuhan tanpa menyerah sedikit pun? Betapa mudahnya kita masih berdoa 2-3 kali, lalu menuduh Tuhan jahat. Tuhan tidak sayang pada kita. Jalan kita buntu, tidak ada harapan lagi, atau merasa sia-sia saja berdoa. Dan kita sudah berkata, saya sudah berkali-kali berdoa, tapi Tuhan tidak menjawab, Tuhan tidak menolong. Padahal masih berapa kali. Firman Tuhan sebenarnya mengajarkan bahwa kita bukan hanya berdoa tidak jemu-jemu, tidak kenal menyerah untuk mohon pertolongan pada Tuhan. Namun firman Tuhan juga mengajarkan dalam kita datang pada Tuhan, kiranya hati kita ini tetap sama, tidak berubah seperti semula. Kalau pada awalnya kita berdoa dengan penuh semangat, punya pengharapan dan iman kita kuat, selanjutnya semangat yang sama, pengharapan yang sama, iman yang sama, kiranya tidak berubah sekalipun kita sudah berdoa yang ke-10, ke-20, atau 100 kali sekalipun. Kiranya iman kita tetap kuat, hati kita tidak berubah, semangat kita tidak luntur sedikit pun. Jangan sampai kita berdoa yang ke-10, ke-20 kali sudah mulai capek, jenuh, sudah mulai merasa lelah, dan berkata, Tuhan tidak sayang pada saya. Krisis apapun boleh terjadi, tapi jangan sampai kita mengalami krisis iman. Sebab sesungguhnya Tuhan Yesus itu baik, dan Dia selalu rindu kita ini datang pada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Sabar saja. Sekali lagi, sabar saja. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami mau belajar ya Tuhan, datang pada Tuhan dengan tidak jemu-jemu, mohon pertolongan Tuhan, mohon kebaikan Tuhan, mohon pembelaan Tuhan, mohon keajaiban dari Tuhan dinyatakan atas hidup setiap kami. Kiranya kami tetap kuat, kiranya kami tetap semangat dan tidak kenal menyerah, tidak patah iman kami, tidak gugur ya Tuhan pengharapan kami. Sampai Tuhan menolong kami dan memulihkan hidup kami. Ampuni Tuhan kalau hati ini sempat curiga pada Tuhan, sempat menuduh yang salah pada Tuhan, sempat berpikiran yang jelek pada Tuhan. Ampuni, sebab sebenarnya kami ini yang seringkali tidak tahan untuk datang pada Tuhan, sehingga kami masih baru berapa kali datang pada Tuhan, hanya minta-minta ditolong Tuhan, masih berapa kali, dan tidak segera datang pertolongan, iman kami pun menjadi lemah, dan kami menjadi putus asa. Tapi hari ini kami mau belajar percaya, kami mau belajar ya Tuhan, untuk kami tidak kehilangan iman pengharapan kami pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya pertolongan-Mu, kebaikan-Mu, keajaiban-Mu dinyatakan atas setiap anak-anak-Mu, mulai pagi sampai malam nanti, bahkan sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Krisis kentang boleh ada, krisis minyak goreng boleh terjadi, krisis sembako boleh datang, tapi jangan sampai kita mengalami krisis iman. Tetap kuat dalam pengharapan kita pada Tuhan. Salam dari saya, Ogi Raharjo, dan Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.